Ya, selamat siang buat segenap warga Sekapuk khususnya. Ini ada yang perlu saya sampaikan terkait dengan beberapa yang bertanya ke saya, baik warga ataupun ketua RT, ketika bingung, kesulitan untuk mengatur waktu dalam memproduksi UKM-nya. Jadi yang jelas, kita bergeser dalam pola untuk tulang punggung perekonomian di desa ini sudah kita lakukan. Yang awalnya dari aktivitas mayoritas warga Sekapuk yang menambang atau bikin bata, kemudian hasil dari kekayaan bata itu untuk mencukupi belanja sembako sehingga hidup perekonomian yang di warung-warung kelontong, warung kopi, dan juga warung yang menyediakan sembako semuanya itu berawalnya dari sana, sehingga saya mengatakan itu tulang punggung ekonomi saat itu. Yang sekarang sudah bergeser ataupun bertambah adanya wisata. Setelah dibentuk dan dibuka wisata Selo Tirtogiri, masyarakat sudah bisa beradaptasi mulai sebagai karyawan, baik yang bergerak di UKM-nya juga diperlukan karyawan di sana, yang makanan pasar kulinernya juga kita rekrut karyawan di masing-masing lingkungan, dan pergerakannya juga tercipta yang namanya Pok Darwis. Semuanya ini adalah ritme pergeseran dari tulang punggung perekonomian yang ada di desa. Dan Sekapuk di tahun 2022 tanggal 2 bulan 2 kita buka lagi wisata KPI Kebun Pak Inggi. Itu juga nanti akan menambah sebuah ritme lagi peluang pasar. Sehingga ketika ada peluang ini, saya mengajak masyarakat semuanya untuk bergeser pola pikir dan bergeser dalam kreativitas masyarakat harus ditumbuhkan agar mampu memproduksi produk-produk non-pangan yang punya karakter dan kearifan lokal ini bisa ditunjukkan melalui produk-produk UKM non-pangan. Misalkan yang di sekitar saya ini ada limbah, jadi ini juga sangat bijaksana daripada limbah yang sulit untuk didaur ulang kemudian dijadikan sebuah kerajinan dan nanti menjadi oleh-oleh. Itu dilakukan setiap RT punya produk UKM, mulai damar kurung, kemudian ada pola-pola kayak bunga dan macam-macam yang bisa dijadikan oleh-oleh. Ini merupakan nilai positif, jadi bisa sinergi dengan lingkungan dan juga bisa membuka peluang lapangan kerja sebesar-besarnya, sehingga dibentuk sebuah kelompok usaha di RT masing-masing, kemudian bisa menjual produk di RT-nya itu untuk disuplai di wisata, kedua wisata yang ada di desa Sekapuk, baik Setigi atau Selo Tirtogiri ataupun KPI Kebun Pak Inggi. Ini masih minim untuk produk oleh-olehnya para pengunjung, mengingat Sekapuk dalam satu tahun ada 96.000, per minggunya kurang lebih ada 4.000 pengunjung yang ada di desa kita. Jadi kita harus benar-benar memberikan produk yang terbaik dan juga sebagai bentuk oleh-oleh kepada mereka untuk ciri khas yang ada di desa kita, dan ini kita gali di potensi-potensi yang ada di lingkungan kita. Inilah ekonomi kreatif yang harus kita maksimalkan. Dibutuhkan kreativitas masyarakat mengelola limbah-limbah yang ada di sekitarnya untuk sebuah menjadi produk. Itu yang saya harapkan, dan pekerjaannya bisa dilakukan setiap waktu. Jadi di Sekapuk ini pengangguran tidak dihitung bulan ataupun hari. Menganggur dalam 2-3 jam harus menghasilkan. Siapa? Masyarakat harus kreatif, dan hasil kreatifnya akan diuangkan karena sudah menjadi produk. Itu harapan kami ke depan, dan mudah-mudahan dari sektor bata bergeser ke wisata, dari wisata bergeser dari kemampuan individu berkreativitas, sehingga warga Sekapuk total menjadi pengusaha dan siap kaya berjamaah. Manfaat dalam berinovasi membangun desa adalah kecintaan dan bukti nyata kita ingin membangun negara dan memajukan bangsa tercinta. Terima kasih.